Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan akhlak yang begitu mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu ya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan juga panutan kita ya baik dalam berakhlak maupun beribadah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita di hadis 681 ya, masih di bab ya tentang doa-doa Rasulullah ya, yang mana faedahnya begitu banyak ya. Kita sebagai seorang muslim ya harus tahu tentang kebutuhan kita ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya khairun nas ya sebaik-baiknya manusia man a'lamu bi anfusihim ya, yang mengetahui kondisi dirinya sendiri ya. Nah, bagaimana ia mengetahui apa yang ia butuhkan, ya, apa yang ia perlu perbaiki ya dari ya urusannya. Nah, maka dalam doa-doa juga ya kita lantunkan apa yang kita butuhkan ya, apa yang kita perlukan dalam keseharian kita maupun untuk ke depannya ya. Nah, dan juga kepada keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita juga ya. Seperti dalam hadis ini ya dari sahabat Sa'id Al-Khudri ya, ia berkata, sahabat Ibnu Abbas mengucapkan, Allahumma inni bima razaqtani ya. Ya Allah ya, berikanlah aku ya. Nah, berikanlah aku rasa kepuasan, rasa bersyukur ya. Dengan apa? Ya, dengan yang apa engkau rezekikan kepadaku. Jadi di sini ya sahabat Ibnu Abbas ya memberikan atau meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala rasa bersyukur ya. Nah, atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari rezeki-rezekinya ya. Wa barikli fihi, dan berkahilah aku ya atas rezeki yang engkau berikan kepadaku ya. Bukan hanya rezeki yang banyak ya, bukan hanya kepuasan dalam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun berkahnya juga. Ya, untuk apa kita memiliki harta namun tidak ada keberkahan di dalamnya? Bahkan naudzubillah ya, harta-harta yang dimiliki oleh beberapa hamba Allah ya dipertanyakan hukumnya ya, halal atau tidak, yang menentukan keberkahan pada harta tersebut ya. Maka setelah kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah ya, apapun bentuknya ya, kita doakan agar rezeki itu, nikmat itu menjadi berkah untuk kita ya, dalam hal apapun ya, harta, kesehatan, waktu luang, ilmu ya. Walaupun mungkin ya kita tidak punya harta yang berlebih ya, tidak punya waktu luang yang berlebih juga, namun kita berdoa agar kita memiliki ilmu yang bermanfaat ya, agar menjadi amal jariah kita, menjadi tabungan kita ya. Yang nanti bisa memberatkan amal soleh kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, waqluf alayya ya, dan ya gantikanlah untukku. Apa yang digantikan? Goibatin bi khairin, yang hilang ya dari diriku ya. Nah, baik hilangnya harta, hilangnya waktu luang ya, segala yang kita ya habiskan
Ya, di dunia ini, ya, dengan apa yang digantikan? Dengan kebaikan. Nah, artinya apa? Di sini ya, sahabat Ibnu Abbas di akhir doanya, semoga apa yang kita lakukan, ya, kita habiskan waktu kita, ya, kita kerjakan dalam keseharian kita itu untuk kebaikan. Nah, semoga ya, di sini sahabat Ibnu Abbas ya mendoakannya. Aku ingin ya agar kegiatanku keseharianku ya dipenuhi dengan kebaikan. Kemudian setelah diberikan rezeki oleh Allah, rezeki tersebut menjadikan aku orang yang bersyukur. Dan di dalam rezeki itu mendapati keberkahan-keberkahan yang mana bermanfaat untuk diriku di dunia maupun di akhirat. Nah, lihat ya para jamaah sekalian, doanya para sahabat ya, yang penuh dengan qanaah. Ya, di dalam hadis ini dijelaskan qanaah ya, itu mensifati dengan rasa bersyukur. Orang yang mempunyai sifat qanaah jamaah sekalian tidak pernah mengeluh atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ia fakir, mungkin ia duafa, tapi dia bersyukur. Ia masih diberi ya kecukupan dalam keseharian. Ya, mungkin ia diberi cobaan dengan sakit. Ya, namun masih diberi waktu untuk menuntut ilmu dan juga ya mempunyai kecukupan harta. Ya. Atau di sisi lainnya ya, yang mana ia bisa mencari kesyukuran dalam nikmat Allah. Nah, inilah sifat qanaah yang mana dimiliki oleh banyak sahabat, yang mana sulit untuk kita miliki. Nah, inilah perbandingan kita antara ya nah, kita sebagai umat akhir zaman dan juga para sahabat yang meneladani sifat dan juga akhlaknya Rasulullah SAW langsung di depan matanya. Ini yang patut kita teladani dari para sahabat melalui hadis-hadis yang diriwayatkan ya oleh para sahabat juga. Ya. Yang mana kita ya mungkin mempunyai sifat dari kecil ya atau misalkan watak kita yang kurang baik dalam perilaku ya, dalam ucapan ya. Walaupun terlihat sepele namun di sisi hukum Islam, di sisi sifat muamalah ya itu mempunyai dampak. Nah, maka kita berdoa seperti doanya para sahabat. Nah, mungkin ya, naudzubillah min dzalik kita mempunyai sifat yang kurang bersyukur, ya. Kita selalu minta lebih atas apa yang direzekikan oleh Allah, atas apa nikmat Allah. Maka doalah seperti doanya Ibnu Abbas, agar kita bisa menjadi hamba yang qanaah, dipenuhi rasa bersyukur. Semoga kita menjadi ya hamba yang punya sifat qanaah dan diberi rezeki dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut ke doa selanjutnya ya, yang ini doa ini ya, doa ya yang mencakup dunia akhirat ya. Seperti yang kita yang kita jelaskan di hadis-hadis sebelumnya ya. Nah, jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, maulan Nabi ya, yaitu asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ia berkata, nah, doa yang paling sering nah, kita bisa lihat ya para jamaah sekalian di awal matan, di awal hadis ini ya, sahabat Anas bin Malik menjelaskan ini doa yang masuk paling sering dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu doa apa? Allahumma atina fid dunya hasanah. Ini doa yang sering kita lantunkan juga ya. Ya, zikir setelah sholat ya. Atau ini disunahkan juga ketika kita ingin meminum air zam-zam atau meruqyah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan. Dalam apa? Seluruh urusan dunia. Mencari nafkah bagi kepala keluarga ya. Meraih rezeki dalam bentuk apapun ya. Dalam kita bersosial kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang terdekat kita, permudahlah, berikanlah kebaikan. Ya. Wa fil akhirati hasanah, dan permudahlah urusan akhiratku. Setelah nanti kita pasti akan masuk ke liang lahat. Ya. Yang mana setelah ditinggalkan oleh kerabat-kerabat kita, muncullah dua malaikat yang menanyakan urusan kita. Ya. Yang menanyakan tentang man rabbuk.
siapa Tuhan? Yang mana jawaban itu tidak bisa dijawab kecuali kepada orang yang beriman. Maka permudahlah urusan itu sampai nanti kita ditimbang, kita menuju sirot, ya, yang mana setelah sirot itu kita akan ketemu di kontoroh, di mana kita dikisos, ya, atas apa yang kita lakukan di dunia, sampai masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau naudzubillah min dzalik, kita terjerumus kepada nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, permudahlah urusan tersebut ya Allah. Wa qina adzabannar. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW berlindung dari segala azab dan siksa neraka. Nah, kita bisa lihat kandungan dalam doa tersebut. Singkat, ya, mungkin hanya sekitar 10-15 kata. Namun, makna yang begitu mendalam yang kita dalami dalam, yang kita bisa dapat di dalam hadis tersebut. Ya. Nah, inilah faedah kita mempelajari ilmu agama. Ya. Agar apa? Kita ketika berdoa, kita bisa maknai apa yang kita inginkan. Ketika kita berlantunkan doa, ya, walaupun hanya satu doa, satu atau dua doa saja, tapi kita bisa maknai doa tersebut. Ya, tidak hanya dengan ucapan. Ya, nah, banyak ya para jamaah sekalian, ini tidak menyinggung ya pada suatu golongan atau beberapa kaum muslim saja. Ya, banyak dari kaum muslim yang mana mungkin berzikir, melantunkan doa secara mungkin berjamaah atau secara terang-terangan, ya. Nah, namun ketika ditanya maknanya, mungkin ia tidak mengetahui, ya. Nah, hanya sebagai doa yang dilantunkan secara rutin saja, namun maknanya tidak diketahui, ya. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu jamaah sekalian. Yang pertama, ya ini ya, dari Syekh Soleh bin Fauzan dan juga Syekh Utsaimin, ya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu yang pertama berguna untuk orang di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengaplikasinya dengan pemahaman yang benar. Ingat, pemahaman yang benar. Jadi kita lakukan amalan tersebut dengan pemahaman. Nah, jadi harus dipahami amalan kita. Pemahami dengan pemahamannya apa? Yang benar. Itulah bagaimana ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilmu yang bermanfaat itu kita sebarkan, ya, walau bil ayah. Ingat kata Rasulullah, ya, ilmu yang bermanfaat itu, ya, wajib, ya, hukumnya wajib sebagai penuntut ilmu menyebarkan ilmu yang kita miliki walau bi ayah, walaupun hanya satu ayat. Nah, inilah para jamaah sekalian, bagaimana kita sebagai penuntut ilmu. Ya, ingat ya para jamaah sekalian, penuntut ilmu tidak memandang latar belakang, tidak memandang gender, tidak memandang umur, ya, tidak memandang ras dan juga golongan, tidak. Penuntut ilmu itu memandang bagaimana ketekunan dia dalam menuntut ilmu itu. Itulah penuntut ilmu yang sejati. Ya. Tidak peduli apapun latar belakang. Ingat, ya para jamaah sekalian, ya, ada sahabat Abu Hurairah yang mana termasuk sahabat yang masuk Islam dengan umur yang sudah cukup menua. Namun lihat, ya, dari sahabat yang lain, ya, ia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, bahkan salah satu doa yang muncul, ya, bahkan menjadi zikir setelah sholat itu muncul karena doanya, yaitu apa? Doa kepada kedua orang tua. Itu muncul karena doanya sahabat Abu Hurairah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika meninggalkan rumah, ya, atau bersafar. Ya, kemudian ya, sahabat yang lain, ya, ada Zaid bin Said, ya, Said bin Zaid sebagai katibnya Rasulullah yang umurnya masih muda. Ya. Nah, ketika menjadi katibnya Rasulullah, ya, di tahun 9 Hijriah, yang mana Rasulullah SAW, ya, memerintahkan Said bin Zaid ini untuk mempelajari, ya, bahasa-bahasa Persia, Romawi, ya, kemudian bahasa Yaman untuk bisa menulis surat kepada, ya, kaum-kaum tersebut, ya, dalam perjanjian perdamaian, ya, atau mengajak kepada khalifah-khalifahnya, raja-raja ke dalam Islam.
tidak memandang apapun latar belakangnya, umurnya, ya, dalam menuntut ilmu. Di sisi yang lain, ya, ada sahabat Bilal bin Rabah, ya, budak berkulit hitam yang berasal dari Persia, yang mana dihinakan oleh tuan sebelumnya, yaitu uh, 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 Afwan ya, untuk uh, Umayyah bin Khalaf, ya, yang mana seorang pembesar Quraisy yang menzalimi Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, yang langsung, ya, ditebas oleh sahabat Bilal bin Rabah sendiri, ya, ketika perang Badar. Tidak memandang golongan, tidak memandang ras, latar belakang, tidak. Ya. Namun ilmu yang mereka miliki itu tidak bisa dibandingkan. Ya. Bahkan para ulama pun, ya, minder ketika melihat ilmunya para sahabat dan juga amal-amal yang mereka lakukan. Inilah, ya, faedah dari kita mempelajari doa-doa para sahabat. Ya. Nah, termasuk dari sirahnya para sahabat juga, ya, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut, ya, dari sahabat Anas bin Malik kembali, ya, bahwasanya ia berkata, ya, doa yang lain yang mana Rasulullah SAW sering ucapkan, ya, Allahumma muqallibal qulub. Nah, ini, ya, pada jamaah sekalian, ya, dari hadis ini, ya, banyak ulama yang akhirnya mengambil faedah bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Kenapa? Kita bisa lihat di awal hadis, ya, dari doanya Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, ya, wahai hamba atau zat, apa nih? Wahai zat yang bisa membolak-balikan hati. Nah, para ulama, ya, bersepakat dengan membolak-balikan hati ini salah satunya naik turunnya iman, itu yang pertama. Kemudian kedua, bentuk kekokohan dari ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga, bentuk konsisten dari amal soleh kita. Itu bisa menurun dan juga meningkat. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita diteguhkan iman kita. Ya. Dibulatkan takwa kita, dikonsistenkan amal soleh kita walaupun tidak banyak. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, ya, wahai zat, wahai Allah, ya, yang bisa membolak-balikan hati, sabit qalbi, atau kalau kita berdoa untuk bersama, ya, untuk keluarga kita, qulubana ala dinik, ya, teguhkanlah, patenkanlah, ya, pastikanlah hati ini terus menerus di dalam agamamu. Dalam agama maksudnya apa? Iman, amal soleh, ketakwaan, mengingat engkau dalam keadaan apapun, sulit maupun senang, ya, dalam keadaan kita di bawah maupun di atas, teguhkanlah hati kita, ingatkan selalu dalam benak kita bahwa engkau adalah Rob yang bisa membolak-balikan hati. Bahkan apa? Bahkan sebelum kita sampai kita di akhir hayat, sebelum kita wafat, masih bisa dibolak-balikan hati kita. Ya. Nah, inilah, ya, bagaimana, ya, Rasulullah SAW, ya, melantunkan hadis ini, ya, sebagaimana yang ia rasakan kepada paman beliau, yaitu Abdul Muthalib, ya. Uh, Maafan, ya, Abu Thalib, ya, yang mana salah satu pamannya Rasulullah SAW yang mendukung dakwahnya beliau, bahkan melindungi, ya, paman Rasulullah SAW yang melindungi beliau, ya, dari kecaman orang kafir Quraisy. Yang pertama itu adalah Abu Thalib, bukan Hamzah, bukan Ja'far, ya, bukan Abbas, bukan, tapi Abu Thalib. Tapi lihat di akhir hidupnya, ya, bimbangnya hati beliau, ya, akan masuk Islamnya karena mengetahui kebenaran bahwa agama yang dibawa, ya, keponakannya adalah agama yang benar. Nah, dan di sisi lain ia gengsi dengan kedudukan dia sebagai pembesar Quraisy. Lihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membolak-balikkan, ya, ketentuan dalam hatinya. Ya, maka inilah yang bisa
kita ambil faedahnya, ya, agar kita, ya, dari sekarang yang ilmu kita masih sedikit, iman kita masih rendah, takwa kita masih rapuh, amal soleh kita masih nggak konsisten, bahkan amal wajib kita pun ya masih tidak bisa kita maksimalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus menerus dalam, ya, amalan kita konsistenkan, ya, kemudian kepada kewajiban-kewajiban kita maksimalkan, niatkan, ya, walaupun itu bukan ibadah langsung kepada Allah, ya, mungkin ya sebagai kepala keluarga mencari nafkah untuk keluarganya, niatkan untuk beribadah, itu yang dimaksimalkan dalam amal kita, ya, dalam muamalah kita niatkan, ya, agar menjalin silaturahim sebagai salah satu bentuk, ya, senjata terkuat bagi kaum muslimin selain doa adalah silaturahim, ya, yang bisa menambah rezeki, mengubah takdir, ya, menambah umur. Ya, kalau kita niatkan muamalah kita untuk silaturahim, nah, apakah dampaknya tidak besar untuk kita? Ya, begitu besar dampaknya untuk kita. Inilah, ya, yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari apapun yang kita lakukan, ya, agar diteguhkan kepada niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan kita. Nah, kemudian kita lanjut para jemaah sekalian, ya, di hadis yang keempat, ya, dalam pertemuan pagi ini, yaitu hadis 584, ya. Ada suatu kisah, ya. Hadatsana rajulun min Aslam, ya. Aslam di sini bukan yang masuk Islam, maksudnya dari Bani Aslam. Ya, ada seseorang lelaki dari Bani Aslam yang dipanggil dengan Madza'ah, ya, menceritakan kepada kami, ya, suatu kisah. Ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa, ya, ia, ya, menyampaikan dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau, ya, berdoa, ya. Jadi di sini, ya, Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan suatu doa, ya, yang mana Rasulullah SAW lantunkan Allahumma lakal hamd, ya, ya Allah, yang segala puji bagi engkau, ya, min asmawat, ya, wa minal ard, ya, dari segala penjuru langit dan segala, ya, tempat yang ada di bumi, yang mana pujian hanya untuk engkau semata, ya, wa min uh, wa min wa mil'a wa wa mil'a ma syaita min syai'in ba'du, ya, yang mana sepenuhnya kehendak itu, ya, hanya milik engkau, ya, atas takdir-takdir yang telah engkau tetapkan. Jadi dimaksud, ya, wa mil'a ma syaita min syai'in ba'du, ya, segala yang engkau kehendaki setelah aku berdoa ini, ya, yang kehendaknya yaitu takdir yang dimaksud, ya, yang takdir itu hanya milik engkau atas kehendak engkau, ya, Allahumma tahhirni bil barodi, ya, maka ya Allah sucikanlah aku, ya, bil barod, ya, barod di sini adalah embun, ya, wasalji, nah, dan juga salju, nah, wa ma'li barodi, dan juga air yang dingin, ya. Disucikanlah diriku, ya, seperti, ya, disucikan dengan embun, ya, salju dan juga air yang dingin, ya, yang mana inti doanya, ya, dari permisalan tersebut Allahumma, ya, taubu abyadu tahirni minal dzunubi, ya Allah, semoga, ya, cucikanlah aku dari dosa-dosa, ya, tahirni minal dzunub, ya, sucikanlah aku dari dosa-dosa, ya, wa nakini kama, ya, yunaqqas saubal abyadu minal danas, ya, seperti, ya, membersihkan, ya, baju yang putih dari kotorannya. Maka inilah, ya, doa beliau, ya, yang mana, ya, Rasulullah SAW berdoa, ya, agar dirinya, ya,
dibersihkan dari dosa, ya. Seperti disucikannya ya baju yang kotor, ya, yang berwarna putih dari kotoran. Hmm. Artinya apa ya? Di sini Rasulullah SAW meminta agar dosa-dosanya diampuni. Ya. Nah, yang mana tidak bisa ya, menghapuskan dosa atau tidak ada zat yang bisa menghapuskan dosa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya. Nah, mau kita lanjut ya. Nah, ke hadis selanjutnya di hadis 695 ya dari sahabat Abdullah bin Umar ya. Nah, ia berkata ya salah satu doa ya. Nah, karena min doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma inni ya, a'udzubika min zawali nikmatika. Ya Allah, naudzubillah min zalik ya. Ya Allah, ya a'udzubika min zawali nikmati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesirnaan nikmatmu. Jangan sampai engkau menghilangkan satu nikmat pun pada diri kita. Ya, kita sekarang memiliki mungkin harta yang bercukup, ya, memiliki kesehatan, memiliki waktu luang, ya, memiliki kesempatan bisa menuntut ilmu, memiliki kenikmatan orang-orang di sekitar kita yang baik kepada kita, ya. Nah, jangan sampai engkau cabut kenikmatan itu, walaupun hanya satu, walaupun hanya sedikit, jangan sampai engkau cabut. Maka aku berlindung kepadamu dari sirnanya kenikmatan itu. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang engkau berikan kepada. Ya. Wa tawwuli afiyatika. Dan ya, sirnanya kesehatan. Ya, kesehatan yang engkau karuniakan kepada aku, engkau hilangkan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, jangan sampai kita dicabut nikmat kesehatan kita. Ya. Nah, dan kita senantiasa terus-menerus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, wa fujiati nikmatika ya, nikmah ya. Nah, nikam itu sebetulnya tusukan ya atau tikaman yang mana dimaksud di sini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan sampai ya fujaah itu fajaah itu artinya tiba-tiba ya. Jangan sampai tiba-tiba engkau memberikan aku hukuman, memberikan aku cobaan ujian yang begitu berat yang aku tidak bisa ya atau aku keberatan atas ujian tersebut ya. Jangan sampai engkau memberikan aku ujian yang tiba-tiba, hukuman darimu ya. Nah, wajami'i sakhotika ya. Nah, sakhotika itu kemurkaan nih. Dan ya jauhkan aku dari segala bentuk kemurkaan. Nah, inilah doa Rasulullah SAW ya dari segala bentuk perlindungan ya perlindungan dari dicabutnya nikmat, perlindungan dari ya dihilangkannya kesehatan kita, ya perlindungan dari diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya berarti dosa-dosa kita dibalaskan, tidak diampuni. Ya, jadi hukuman itu adalah bentuk ya balasan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wa jami'i sakhotika dan segala bentuk kemurkaan kami berlindung kepadamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya zat yang kehendaknya mutlak atas dirimu. Segala kehendak yang ada di atas bumi ini yaitu atas izinmu semata ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, ini doa yang cukup bagus ya agar kita selalu terlindungi ya. Ini boleh kita tambahkan di zikir pagi petang ya para jemaah sekalian ya. Nah, kita lanjut ya di hadis 666 ya. Kita masuk ke bab yang baru ya, sampai hadis 698 para jemaah sekalian yang doanya umum dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ada yang ingin ditanyakan ya sebelum kita lanjut ke bab yang lebih khusus ya. Nah, doa ketika turun hujan. Nah, cukup ya insya Allah kita lanjut ke hadis 686 86 ya dari bab yang baru ya ketika kita turun hujan.
atau kita melihat turun hujan. Ya, biasanya kita berdoa ya. Para jamaah sekalian, Allahumma shayyiban nafian. Bertanya pada jamaah sekalian, ya, makna dari doa tersebut apa? Nah, itu yang dipertanyakan. Ya. Nah, Allahumma shayyiban nafian. Apa kita tahu makna dari doa tersebut? Ya. Jangan sampai kita berdoa namun tidak mengetahui maknanya. Nah, sehingga manfaat yang kita miliki tidak maksimal. Maka di hadis 696 dari sahabat dari Ummul Mukminin ya Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ya, apabila Rasulullah SAW melihat kumpulan awan, yaitu mendung ya, di salah satu ufuk langit, ya beliau langsung meninggalkan pekerjaannya, ya, aktivitasnya ya. Nah, bahkan ketika ia sholat, ya, maksud di sini adalah sholat sunnah ya, sholat mutlak. Lalu beliau menghadap langit, ya, ke arahnya itu ke langit, ya. Nah, apabila ya Allah Subhanahu Wa Taala menyingkapnya, ya, yaitu semakin mendung, ya. Nah, lalu awan menurunkan hujan, maka beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, semoga ya sayyiban, ya turunnya hujan ini menjadi manfaat, ya, bukan menjadi bencana, ya. Karena salah satu nikmat, ya, bagi kita, ya, nah, bagi ya seluruh hamba Allah adalah hujan, ya. Yang mana tanah menjadi subur, tumbuhan-tumbuhan pun hidup. Nah, hilangnya kekeringan di atas bumi ini karena hujan. Ya, semoga hujan itu menjadi bermanfaat untuk kita. Nah, jadi jangan ya para jamaah sekalian, ya, ketika kita berdoa, ya, kalau masoyiban nafian, namun niatnya untuk memberhentikan hujan. Nah, itu berbeda maknanya ya, para jamaah sekalian. Nah, jadi soyiban nafian itu ketika kita menerima hujan, kita menerima manfaat dari hujan tersebut. Nah, kemudian doa agar diwafatkan. Nah, maksudnya apa para jemaah sekalian? Ya, nah, doa untuk diwafatkan. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah ya faedah dari uh, syariat, ya, yang mana kita dilarang untuk berdoa agar cepat diwafatkan. Ya. Nah, seperti dalam hadis Qais, ya, ya, ia menceritakan, ya, aku menemui Khabbab sementara ia sudah melakukan pengobatan kayi. Ya. Kayi itu seperti apa namanya bekam atau ya bekam ya yang menggunakan sayat itu. Nah, lalu ia berkata, ya, jadi sambil dibekam, ya, ia berkata, ya, kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak melarang kita berdoa untuk meminta wafat, ya, atau kematian, ya, laula anna Rasulullah SAW nahana an nad'u bil maut, ya, niscaya aku akan berdoa, ya, agar segera diwafatkan. Kenapa? Karena para sahabat yakin kenikmatan yang hakiki itu di akhirat, bukan di dunia. Dunia hanya tempat kita menimbah amal soleh kita. Ya, ketika kita imannya lagi tinggi, ketakwaan kita lagi bulat, amal soleh kita lagi lancar, kita ingin kita meninggal dalam keadaan tersebut, dalam keadaan husnul khotimah, ya, agar kita bisa maksimal, ya, dalam amal soleh kita. Kita nggak tahu kapan lagi kita memiliki waktu untuk kita bisa memaksimalkan amal soleh kita. Kita nggak tahu kapan lagi kita memiliki kesempatan dan juga waktu, ya, iman kita lagi tinggi-tingginya. Kita nggak tahu, ya, kondisi seperti apa, yang mana takwa kita sedang lagi bulat dan juga kuat, ya. Nah, maka para sahabat ingin, ya, mereka, ya, meninggal dengan keadaan ketakwaan dan juga iman mereka itu sedang tinggi, ya, seperti para sahabat yang berdoa, ya, atau berharap ketika mereka berjihad di jalan Allah fisabilillah, mereka wafat dengan keadaan syahid, yang mana para sahabat diriwayatkan, ya, nah seperti, ya, Al-Walid bin Walid, ya, yang mana ia berdoa, ya, agar diwafatkan ketika, ya, perang perang Badar, ya.
ketika melawan ayahnya sendiri, ya. Agar mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai beberapa sahabat itu menangis ketika ya, tidak bisa wafat, ya, pada peperangan, yang mana banyak kesempatan sebetulnya, ya, mereka bisa mati dalam keadaan syahid. Namun itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan ya, ya eh, panglimanya Islam, ya, salah satu pedang bagi kaum muslimin pada zaman kejayaan para sahabat, yaitu Khalid bin Walid, yang meninggal di atas ranjang, ya, dengan riwayat bahwa di tubuhnya, ya, terdapat 70, ya, bekas sayatan atau tebasan pedang, ya. Ya, bahkan seorang Khalid bin Walid yang mana telah berperang bersama Rasulullah SAW dari tahun ke-6 Hijriah, ya, tidak bisa meninggal di atas medan perang atau tidak bisa meninggal dalam keadaan syahid. Namun apakah itu menunjukkan ya kekurangan dari para sahabat? Tidak. Ya, keutamaan para sahabat tentu memiliki kedudukan yang berbeda-beda dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bagaimana para sahabat, ya. Dalam segala perkara mereka, yang mereka ingat itu pertama adalah Allah, ya, urusan akhirat mereka. Ya, bahkan ketika mereka sedang kondisi baik-baiknya beramal, maka ingin diwafakan dalam keadaan tersebut. Kita lanjut lagi ke dalam doa-doanya Rasulullah. Ya. Kita masuk ke hadis 689, ya, dari sahabat Ibnu Abi Musa, ya, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW, ya, berdoa, ya, dengan doa Allahumma fiqni, ya, khati'ati, ya. Ya Allah, ampunilah khotiati, ya. Nah, jamak jadi khotiah, yaitu kesalahan-kesalahanku. Wajahli, ya, ma israfi fi amri kulli, ya. Nah, wajahli, ya. Wajahli ini, ya, kalau kita secara uh, bahasa Arab, ya, uh, ya Allah, ya. Uh, ini maksud jahlul di sini bukan kebodohan, ya, pada zaman sekalian. Wajahli, ya, ketidaktahuanku, ya. Nah, jadi di sini adalah Rasulullah SAW, ya, karena ketidaktahuan dalam berbuat, ya, dalam terluput dalam amalnya. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni hal-hal tersebut, ya. Nah, jadi di awal doanya Rasulullah SAW, ia meminta, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala bentuk kesalahanku, baik karena ketidaktahuanku atau karena terluputnya diriku dalam suatu amalan, ya. Allahumma firli khati'ati, ya, wa jahli wa israfi fi amri kullihi, ya. Ya Allah, ampunilah kesalahanku karena apa? Jahli, kebodohanku, wa israfi fi amri kullihi, dan keluputanku atau kelupaanku dalam segala amalanku, ya. Nah, ya, kemudian, ya, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan sesungguhnya engkau itu lebih tahu kondisiku daripada aku sendiri, ya. Kadang aku lupa, aku tidak tahu, aku tidak sadar akan kesalahanku, maka ampunilah, ya, segala bentuk kesalahan dan juga dosa-dosaku. Itu yang di awal doanya beliau. Kemudian beliau lanjut dengan Allahumma firli, ya, khati'ati kullihi, dan ampuni lagi lah aku tentang seluruh kesalahanku, amdi wa jahli wa hazli, ya, yang mana, ya, kesalahanku itu, ya, ya, karena kesengajaanku, ya, wa amni, ya, wa jahli, dan juga kebodohanku lagi, wa hazli, dan juga kegurauanku, ya, terluput, ya. Hazl itu orang yang lupa diri, ya. Hazl itu orang yang lupa diri, ya. Takutnya Rasulullah SAW
Ya, ketika lagi suatu kondisi lupa akan kesalahannya, lupa akan kewajibannya, kemudian di sinilah ya Rasulullah SAW meminta ampunan atas apa yang terluput ya, dari dirinya atas kelupaannya. Wa kullu dzalika indi. Dan seluruh kesalahan itu berasal dariku, bukan darimu. Ya, jadi jangan menyalahkan Allah atas apa perbuatan dosa kita. Dosa itu murni kesalahan kita, bukan kesalahannya Allah. Ya, maka di sini wa kullu dzalika indi. Dan seluruh itu, seluruh kesalahanku itu, ya itu dari diriku. Ya. Nah, dan terpenuhi padaku dan terus menerus maksudnya terpenuhi padaku itu terus menerus aku lakukan pasti. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun ya ia pun terus menerus melakukan perbuatan kesalahan ya. Nah, terus menerus melakukan perbuatan dosa yang mana ya langsung diampuni oleh Allah. Namun bagaimana dengan kita? Lihat Rasulullah SAW aja yang maksum ya yang dosanya langsung diampuni masih minta agar diampuni lagi oleh Allah. Apalagi kita yang belum tentu diampuni. Kemudian dia doa selanjutnya, Allahumma firli, dan ampunilah aku ya Allah lagi dan lagi untuk ketiga kalinya, maqadamtu wa ma'akhartu. Atas apa yang telah aku lakukan dan nanti yang aku akan lakukan. Ya. Ampunilah aku atas segala yang aku lakukan, baik yang telah lalu, maupun nanti yang kedepannya aku akan lakukan. Ampunilah segala bentuk kesalahanku. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan dalam keadaan aku sendiri bersembunyi wa ma a'lantu dan apa yang nampak dari diriku. Ampunilah dosa-dosa. Antal muqaddim wa anta muakhir. Engkau itu zat yang paling awal dan zat yang paling akhir. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkau itu ya zat yang bisa berkehendak atas segala bentuk takdir atau kehendak-kehendak ya itu hanya atas ya keinginan engkau semata. Inilah ya bagaimana doanya Rasulullah SAW dalam meminta ampun ya. Bahkan doanya di Rasulullah SAW dalam meminta ampun ini lebih dari doanya ya Rasulullah SAW ya dalam meminta atau meminta kemudahan segala urusan ya. Nah, kenapa? Karena ia takut ya semakin detail doa ya semakin bentuk ketakutannya Rasulullah SAW ya. Nah, seperti doa ini ya ia takut dalam bentuk kebodohannya bentuk kesalahannya atas lupa dirinya dia ya. Kemudian di akhir dipuji Allah dengan banyak pujian. Engkau itu maha berkehendak. Kehendak hanya milik engkau semata. Engkau itu zat yang paling awal dan paling akhir. Ya. Kalau bukan engkau yang mengampuni diriku, terus siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa? Ini Rasulullah yang berdoa. Apalagi kita. Yang dosa-dosanya belum tentu diampuni. Yang dosa-dosanya ya mungkin jauh apa bisa dipastikan jauh lebih banyak daripada Rasul lo. Inilah ya bentuk dari para sahabat ya. Uh, melihat ya Rasulullah SAW ya berdoa kepada Allah dengan begitu menghayati ya. Kemudian di hadis selanjutnya doanya Rasulullah SAW kembali tentang meminta ampun kembali. Lagi-lagi Rasulullah SAW bentuk lain dalam berdoa untuk apa? Meminta ampun. Ya, sekali lagi Anda ingatkan Rasulullah SAW itu maksum. Dosanya pasti diampuni. Namun apa? Masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk teladan kita. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam doanya dari sahabat Abu Bakar ya bin Abi Musa ini bukan Abu Bakar Siddiq ya. Nah, bin Abi Musa dan Abu Burdah ya yang mengira Abu Musa al-Asy'ari dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya
bahwasannya ya beliau berdoa ya. Nah, jadi mengiranya yaitu mengetahuinya yang dimaksudnya dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa ya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku khati'ati atas apa kesalahanku, wajahli atas kebodohanku, ya wa israfi atas bentuk kekeliruanku, ya. Nah, israf itu berlebihan ya. Nah, israf itu berlebihan atas apa? Segala bentuk perbuatanku, urusanku, ya. Berlebihan dalam segala bentuk ya. Nah, inilah kenapa segala urusan itu kalau berlebihan tidak baik. Ya inilah salah satu bentuk dari faedah doanya Rasulullah. Ya, bukan hanya berlebihan dalam uh, kita makan ya. Nah, sandang pangan bukan ya. Berlebihan tidur, berlebihan uh, mencari harta, bahkan berlebihan ibadah pun, ibadah yang seluruh ya dilakukan secara berlebihan pun Rasulullah SAW memperingati. Ingat para jamaah sekalian, kisah tiga pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW, yang mana ia ingin fokus bahkan berlebihan dalam segala bentuk amalnya. Yang satu ingin berpuasa sampai tidak ada hari tanpa ia tidak berpuasa. Yang satu ingin bangun sholat malam terus menerus, ya. Nah, dan yang satunya tidak ingin menikah hanya untuk fokus untuk beribadah. Hmm. Apa yang kata Rasulullah SAW lakukan? Saat bantah dari keinginan tiga pemuda tersebut, ya. Aku pun berpuasa, namun ada hari aku tidak berpuasa. Aku pun beribadah, namun aku pun juga menikahi seorang wanita. Bahkan beberapa wanita ya. Hmm. Kemudian terakhir, ya aku pun sholat malam, tapi terkadang aku juga tidur pada malam hari. Nah inilah ya Rasulullah SAW mengingatkan kita. Ya. Nah ini bagi yang amalannya ya sudah tekun ya. Jangan berlebihan. Itu pun dalam ibadah, apalagi dalam hal lain. Maka doa ini ya Allahumma firli khoti'ati wa jahli wa israfi. Berlebihan fi kulli amri atau fi amri. Berlebihan dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau itu lebih tahu ya apa yang aku butuhkan atas kekeliruanku ya daripada aku sendiri. Allahumma firli hazli wa jiddi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari kegurauan ya. Hazli sekali lagi ketidaktahuan diri ya. Atau seperti menyombongkan diri ya, wajiddi dan juga kesungguhanku ya. Nah, yang mana ketika kita beramal dipertanyakan ya keikhlasan atau kesungguhan kita ya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW ya meminta ya ampun atas ketidakmaksimalan beliau saat beribadah ataupun beramal soleh. Ingat ya, bisa kita lihat ya Rasulullah SAW aja yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ketika sholat malam kakinya bengkak aja masih meragukan kesungguhan dia dalam beramal. Nah, kalau kita bagaimana para jemaah sekalian? Yang mana terkadang sholat aja masih mengeluh. Kadang dalam sholat wajib aja masih memikirkan urusan dunia. Nah, kira-kira dipertanyakan atau tidak kesungguhan kita dalam beramal? Nah, wa khoto'i wa amdi. Ya, atas ya kesalahanku ya yang mana aku tidak sengaja maupun yang amdi ataupun yang disengaja. Yang wa kullu dzalika indi, dan segala bentuk kesalahan itu tentu ada pada diriku yang aku terus-menerus melakukannya, dan tentu itu berasal dariku bukan darimu. Nah, inilah bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghinakan dirinya dulu ya atas kebodohannya ya, atas ketidaktahuannya
ya, atas bentuk terus-menerus berbuat kesalahan, yang ia minta agar bentuk kesalahan dia, kebodohan dia, ketidaksengajaan dia, ya, bentuk tidak maksimal dia dalam beramal soleh, ya, kurangnya niat dia dalam mencari ridho Allah, ya, ia minta ampun atas kekurangan-kekurangan tersebut. Itu Rasulullah yang amal solehnya menjadi teladan para sahabat dan juga kita. Itu saja masih meminta ampun atas bentuk kekurangan-kekurangan dalam beramal soleh. Nah, maka kita meneladani hal tersebut, yang mana amal soleh kita tentu jauh di bawah Rasulullah dan juga para sahabat. Ya, keikhlasan dan juga kemurnian hati kita masih perlu dipertanyakan. Nah, maka kita minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas, ya, hal-hal tersebut, yang mana masih banyak kesalahan pada diri kita. Ya. Kita lanjut ya di hadis 690 ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, ya, Rasulullah SAW meraih tanganku lalu bersabda, wahai Mu'adz, ya, uh, yang mana dipenuhi panggilannya oleh Mu'adz, ya, beliau berkata, ya, uhibbuka fillah, ya, aku mencintaimu karena Allah. Lalu aku berkata, demi Allah aku pun mencintaimu karena Allah, ya. Lalu beliau bersabda, maukah engkau aku beri wasiat atau aku ajari beberapa kalimat yang engkau ucapkan, ya, seusai setiap sholat. Ya, jadi ini zikir setelah sholat. Ya. Nah, atau doa setelah sholat. Ya. Maka di sini ya tentu Mu'adz bin Jabal ingin tahu apa ya doa setelah sholat yang mana Rasulullah SAW utamakan atau syariatkan. Ya, beliau bersabda, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, ini salah satu doa yang boleh kita lantunkan setelah sholat, ya, atau dalam zikir sholat. Ya Allah, tolonglah aku, ya, dalam mengingatmu. Ya. A'inni, ya, tolonglah aku ala dzikrika, dalam mengingatmu. Mengingat dalam apa? Segala bentuk kondisi. Dalam setiap waktu. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Ya, agar aku menjadi hamba yang terus-menerus bersyukur. Wa husni ibadati, dan, ya, kebaikan ibadah, ya, kepadamu. Ya, dalam bentuk ibadah, dalam ibadah hati, ibadah perbuatan, dalam ibadah yang bersangkutan dengan harta, ya. Maka tolonglah aku dalam hal-hal tersebut. Inilah ya bagaimana, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya, dalam doa-doa yang bermakna begitu dalam. Nah, ini yang bisa kita lantunkan ya, atau misalkan kita sudah rutinkan doa-doa tersebut. Nah, bagi yang sudah merutinkan, nah, lihatlah makna dalam doa tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis 691, ya, mungkin hadis terakhir yang akan kita ambil ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, kita masuk ke sahabat dari Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Ia berkata, ya, seorang laki mendekati Rasulullah SAW, lalu berkata, Allahumma alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, ya, alhamdulillah hamdan, ya. Segala puji bagi Allah katsiran, dengan pujian yang banyak. Hamdan katsiran, pujian yang banyak. Thayyiban, ya, yang mengandung kebaikan, ya. Pujian-pujian yang tentu dengan kebaikannya mubarakan fi, yang mengandung keberkahan di dalamnya. Nah, ini memuji Allah nih, ya, atas segala pujian yang mengandung kebaikan dan keberkahan dalam pujian tersebut. Bagi siapa? Bagi yang melantunkannya. Seperti zikir, ya. Nah, yang mana zikir tersebut itu manfaatnya kembali kepada kita, walaupun isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat itu? Ya, kemudian orang itu diam. Ia mengira bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, ya, dalam doa yang ia latunkan. Lalu beliau bersabda, ya, bertanya kembali siapa dia? Ya, tidaklah ia mengucapkan kecuali kebenaran.
Jadi dalam doa tersebut, ya dalam zikir tersebut itu bentuk ya kebenaran yang hakiki. Kemudian orang tersebut berkata, aku yang mengharapkan kebaikan dari doa tersebut. Ya, lalu beliau bersabda, demi Rob, ya, yang jiwaku di tangannya, walazi nafsi biyadih. Kalau para jamaah sering dengar ya, walazi nafsi biyadih itu artinya yang mana jiwaku di tangannya, ya. Nah, yang seluruh yang ada di dalamku itu tergenggam oleh kehendak Allah, ya. Aku melihat malaikat berlomba-lomba untuk membawanya kepada Allah. Masya Allah nih, ya. Nah, lelaki tersebut, ya, yang berdoa ini, ya, mendapatkan keutamaan di sisi Allah, dan juga malaikat ini berdoa, ya, seperti doanya orang ini berlomba-lomba untuk membawa doa ini, ya, kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah seperti doanya orang ini. Nah, lihat ya para jemaah sekalian, nah, bagaimana para sahabat tersebut berdoa, yang mana doa itu menjadi, ya, syariat, ya, atau disunahkan kepada kita. Inilah keutamaan para sahabat, ya. Yang mereka itu, ya, terus menerus, ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bahkan dalam berdoa ingin dapatkan doa yang baik, ya. Bahkan doa tersebut mendapat kedudukan yang berbeda di sisi Allah. Bahkan malaikat pun berlomba-lomba dalam doa para sahabat seperti dalam hadis ini. Yang mana menjadi teladan bagi kita, ya. Allahumma hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Mana kalau kita lantunkan ini, ya para malaikat pun ya mendoakan kita balik kepada kita, ya, atas apa yang diberikan keberkahan kepada diri kita, baik secara nikmat, rezeki, ya, pertolongan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan didekatkan kepada, ya, rahmat dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala beserta pertolongan. Nah, siapa orang tersebut? Ialah Rifa'ah bin Rafi, sahabat yang melakukan doa tersebut. Insya Allah ya, doanya langsung menjadi rujukan bagi para malaikat. Insya Allah. Ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah sekalian. Nah, sampai hadis 661 ya, tentang doa-doa Rasulullah SAW dan juga doa para sahabat. Yang mana tadi kita lalu ya, doa ketika turun hujan, ya. Kemudian ya, para sahabat yang mengharapkan yang diwafatkan, ya, di atas iman dan juga takwa. Sama walaupun tidak boleh berdoa untuk cepat-cepat diwafatkan ya. Di sisi lain, yaitu seperti musibah ya, menyebabkan musibah juga. Di sisi lain juga, yaitu berarti berdoa agar merubah takdir Allah tentang wafatnya ia, atau mempercepat wafat ia sendiri. Kemudian kita lihat ya, sampai sekarang kita melakukan doa-doanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang maknanya begitu. Dan sampai hadis 691, ada yang ditanyakan dari para jamaah sekalian? Itu sudah cukup, insya Allah, pertemuan pagi hari ini. Insya Allah cukup Ustaz. Insya Allah ya, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh ya pada pertemuan pagi hari ini, ya, dengan doa-doa para sahabat dan juga Rasulullah SAW menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi, ya, Amin, pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimbang di yaumil mizan. Amin. Dan insya Allah kita dipertemukan ya bersama umatnya Rasulullah SAW sampai surganya nanti dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ini bisa Anda sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, dan minta maaf bila ada kekurangan ataupun ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Ya, barakallahu fikum ya. Barakallah. Karena tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik.